Halo semua, kembali lagi dengan saya Sita Lanang Sedi Prayogi dengan RP 50042311113 dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang laboratorium-laboratorium yang ada di Departemen Kimia. Jadi di Departemen Kimia itu memiliki 5 laboratorium. Jadi yang pertama adalah kimia materia energi atau disebut dengan lab KME. Terus yang kedua ada kimia mikroorganisme atau lab kimik teman-teman. Terus yang ketiga adalah lab kimia bahan bakar. Dan selanjutnya yang keempat adalah kimia bahan alam dan sintesis atau disebut juga dengan kibas. Dan yang kelima adalah lab instrumentasi dan sains analitik atau juga disebut dengan lab ISA. Nah, tapi selain 5 departemen tersebut, di Departemen Kimia juga terdapat satu fasilitas dari eksternal yang digunakan untuk melakukan riset, yaitu namanya adalah FRM atau Fasilitas Riset Membran. Jadi di FRM ini adalah lab khusus teman-teman. Oke, langsung lanjut aja ke penjelasannya. Jadi yang pertama adalah kimia material energi atau KME. Jadi di KME sendiri ini adalah lab atau laboratorium yang berfokus pada efisiensi dan alternatif bahan bakar pada bidang kimia organik. Nah, tujuannya mahasiswa pada laboratorium ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendasar terkait bidang material dan energi. Nah, di lab KME ini juga banyak dosen-dosen yang memiliki topik dalam lab KME ini, seperti Prof. Joko, terus ada Prof. Irmina, ada Bu Afifa, ada Pak Lukman, dan sebagainya. Nah, dalam setiap dosen tersendiri juga memiliki fokus yang berbeda-beda. Contohnya kayak Pak Lukman itu berfokus pada penelitian tentang fuel cell. Terus ada juga kayak misal Pak Eko itu berfokus pada penelitian tentang komposit polimer, dan banyak-banyak lagi fokus tertentu yang dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di lab KME ini. Nah, setelah lab KME selanjutnya next ke lab kimia mikroorganisme. Nah, karena mikroorganisme ini, lab ini identik dengan biokim atau biokimia. Nah, laboratorium mikroorganisme atau biokim ini memiliki fokus yang berbeda-beda juga teman-teman. Nah, apa aja sih fokusan dari lab mikroorganisme ini? Nah, yang pertama, lab kimik ini mempelajari tentang pastinya mikroorganisme dan berbagai proses kimia di dalamnya, seperti metabolisme, biofermentasi, dan sebagainya. Nah, di lab kimik ini juga banyak dosen-dosen yang memiliki topik yang berbeda-beda juga. Contohnya seperti kayak Prof. Adi, Satya Purnomo, terus banyak dosen-dosen lainnya seperti kayak Prof. Herdayanto atau Pak Danang, terus ada Prof. Surya Rosa. Nah, dalam lab kimik ini itu juga sama kayak lab sebelumnya. Jadi dosen-dosennya itu memiliki fokusan yang berbeda-beda. Nah, contohnya ini adalah seperti Pak Danang. Pak Danang berfokus pada food chemistry atau antibakteri seperti kayak mikrobiofuel atau biodekolarisasi. Terus ada juga kayak Prof. Surya Rosa, itu fokusannya terkait biokomputasi kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan next ke lab berikutnya, yaitu adalah lab kimia bahan bakar atau KBB teman-teman. Nah, apa aja sih fokusan yang ada di lab KBB ini? Jadi dalam lab KBB atau kimia bahan bakar ini memiliki fokusan, diantaranya adalah yang pertama ada konversi, yang kedua ada pemisahan, terus yang ketiga ada eksplorasi,
dan juga ada pemanfaatan limbah bahan bakar. Sebenarnya masih banyak lagi fokus-fokusannya, dan di lab KBB ini juga terdapat dosen-dosen yang memiliki fokus yang berbeda juga teman-teman. Contohnya seperti Prof. Safsir Akhlus itu kayak fotokimia, terus ada juga Prof. Peri di batu bara, terus kayak meneliti unsur suatu bahan-bahan atau biomasa kayak gitu-gitu. Nah, next lanjut ke lab berikutnya. Jadi lab berikutnya adalah lab kimia bahan alam dan sintesis alias kibas. Nah, jadi di lab kimia bahan alam dan sintesis ini juga tentunya fokusnya berbeda dengan lab-lab sebelumnya. Nah, di lab kimia bahan alam dan sintesis ini berfokus pada riset tentang bahan kimia kayak obat, pewangi, perisal, kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, seperti kayak lab sebelum-sebelumnya, lab kibas ini juga memiliki dosen yang tentunya fokusnya juga berbeda-beda. Nah, siapa saja sih dosen-dosen yang ada di kimia bahan alam dan sintesis atau kibas ini? Jadi yang pertama ada Prof. Mardi Santoso, terus ada juga Prof. Fahimah, terus ada juga Bu Sri Fatmawati, terus ada juga Pak Arif Fadlan yang tentunya memiliki fokus berbeda-beda. Oke, kita next ke laboratorium selanjutnya, yaitu lab ISA. Jadi lab ISA ini merupakan singkatan dari Lab Instrumen dan Sains Analitik. Nah, apa sih fokusan di lab ISA ini? Apakah melulu tentang analitik doang? Karena namanya adalah Instrumen dan Sains Analitik. Jadi laboratorium ini yaitu yang mengubah material tidak berguna menjadi berguna. Kayak keren banget kan teman-teman. Nah, jadi siapa aja sih dosen-dosen yang berada di lab ISA ini? Yang pertama ada tentunya Bapak Jarot, terus ada juga Pak Hendro, ada juga Bu Harmami, seperti itu. Terus kita lanjut ke yang terakhir, yaitu fasilitas yang khusus diberikan kepada Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Nah, jadi yang terakhir adalah FRM atau disebut juga dengan fasilitas riset membran. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kayak bukan lab, tapi kayak pemberian dari pihak eksternal yang diberikan kepada Departemen Kimia ITS. Nah, tapi juga bisa dilakukan untuk lab atau uji-uji yang lainnya kayak gitu. Nah, di FRM sendiri ini juga terdapat dosen-dosen yang memiliki fokusan yang berbeda tapi juga hampir sama, sehingga terkadang dosen-dosen yang ada di FRM ini kayak kolaborasi untuk menghasilkan suatu riset yang spektakuler. Wow. Nah, di FRM sendiri ini tentunya fokusannya adalah di membran gitu teman-teman. Nah, kayak FRM ini tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama di antara KME dan kantin kimia, terus yang kedua tuh di belakang teater A. Nah, fasilitasnya itu beberapa itu ada kayak tubular furnace, alat pengujian adsorpsi, dan permeasi gas kayak gitu teman. Nah, karena tadi sudah menyebutkan 5 laboratorium dan 1 FRM, sekarang saya akan menyebutkan minat saya nantinya yang akan saya ambil di kedepannya. Walaupun ini belum fix, tapi saya memiliki minat di laboratorium itu. Nah, jadi setelah pemaparan 5 laboratorium tersebut, saya memiliki minat untuk bergabung di laboratorium kimia bahan alam dan sintesis alias KIBAS teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya saya tuh tertarik sama kayak wangi-wangian kayak pewangi, terus apalagi perisa-perisa kayak gitu-gitu. Nah, jadi karena lab
Kibas ini fokusnya yaitu tentang kimia obat, pewangi, dan perisa yang menurutku sangat cocok dengan minat saya. Jadinya saya ingin mengambil Kibas untuk kedepannya. Nah, eh, untuk dosennya sebenarnya saya juga belum tahu, tapi saya tertarik dengan Bu Fatma karena beliau adalah orang yang sangat keren dan sangat menginspiratif semua mahasiswa kimia. Oke, sekian itu saja pembahasan 5 laboratorium dan 1 FRM dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Sekian semua.